Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita bakal dalemi nih materi yang Anda bagikan soal keputusan pemerintah yang bisa dibilang cukup penting ya, mencabut beberapa izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Raja Ampat. Kita tahu kan ini surga laut luar biasa di Papua Barat Daya. Jadi misi kita kali ini memahami konteksnya, kontroversinya, dan ya apa artinya ini semua buat kawasan yang statusnya UNESCO Global Geopark ini. Raja Ampat ini sering dijuluki Amazon Lautan ya, rumahnya 75% spesies karang dunia ada di sana. Tapi ya itu, kekayaan nikelnya juga ternyata menarik banget buat industri tambang. Oke, langsung saja kita bedah ya. Iya benar, dan penting nih untuk dipahami dulu, izin tambang di Raja Ampat ini sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang. Ambil contoh PT Gag Nikel, ya, mereka itu pegang kontrak karya KK itu sejak era Presiden Soeharto, tahun 1998. Bahkan mereka ini dapat semacam pengecualian hukum gitu di era Presiden Megawati lewat UU nomor 19 tahun 2004. UU itu mengizinkan operasi mereka di kawasan hutan lindung. Nah ini keputusan krusial loh, karena ini terjadi sebelum UU Kehutanan tahun 99 itu secara umum melarang praktek semacam itu. Jadi ini menunjukkan ada ya semacam warisan kebijakan gitu yang berlapis dan kompleks. Oke, menarik soal sejarah panjang itu. Ngomong-ngomong soal pemainnya, sebelum pencabutan per 10 Juni 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini, siapa aja sih pemain utamanya di sana? Nah, tepat sebelum pencabutan itu ya, ada 5 pemain utama yang tercatat. PT Gag Nikel tadi, terus ada PT Anugrah Surya Pratama, biasa disingkat ASP, lalu PT Mulia Raymond Perkasa atau MRP, PT KW Sejahtera Mining, KSM, dan satu lagi PT Nurham. Tapi setelah ada inspeksi lapangan, terus juga ada tekanan publik yang lumayan kuat, akhirnya IUP untuk 4 perusahaan, ASP, MRP, KSM, dan Nurham, itu dicabut. Oh, jadi 4 ya yang dicabut. Alasannya apa itu? Kok bisa dicabut keempatnya? Alasannya sih bisa dibilang cukup jelas ya. Dari hasil inspeksi itu ditemukan ada indikasi pelanggaran lingkungan, ya seperti dugaan pembuangan limbah yang nggak sesuai standar, terus juga masalah kelengkapan izin, kepatuhan perizinan mereka gitu. Oke. 4 dicabut karena pelanggaran. Tapi, tunggu dulu. Gimana dengan PT Gag Nikel? Kok tadi disebut nggak ikut dicabut? Yang menurut saya really menarik. IUP-nya PT Gag Nikel ini kan anak perusahaan BUMN Antam ya, itu tidak dicabut. Pemerintah sih menyatakan operasinya sudah sesuai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, dan juga punya RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya, yang valid. Tapi ini jadi kontras banget gitu loh kalau kita lihat temuan dari lembaga kayak Greenpeace misalnya. Mereka itu mendokumentasikan adanya sedimentasi yang cukup parah, terus ada kerusakan terumbu karang juga di Pulau Gag, tempat PT Gag Nikel ini beroperasi. Belum lagi ada pertanyaan mendasar juga soal legalitas penambangan di pulau-pulau kecil. Itu kan ada aturannya sendiri ya. Wah, kontras sekali ya antara klaim pemerintah sama temuan LSM. Terus, dampak lingkungan yang nyata di lapangan itu gimana? Atau potensinya ke depan? Dampaknya itu sangat nyata dan jujur aja mengkhawatirkan. Sedimentasi itu kan partikel tanah ya. Kalau dia nutupin terumbu karang, ya karangnya bisa mati. Padahal karang itu fondasi ekosistem di Raja Ampat. Ini jelas ancaman langsung buat biota laut unik di sana, kayak parimanta, penyu, yang jadi ikon kawasan itu. Berarti konfliknya langsung ke status konservasi Raja Ampat itu sendiri ya, dan ke ekowisata juga. Betul sekali, konflik langsung dengan statusnya sebagai UNESCO Global Geopark dan juga pasti mengancam potensi ekonomi ekowisata. Padahal masyarakat lokal di sana banyak bergantung dari situ. Oke. Nah, di tengah semua kontroversi ini kan ada juga isu soal dugaan pengaruh atau kepentingan di balik layar. Gimana sumber Anda melihat ini? SDM itu sempat menyinggung soal adanya pihak asing yang mungkin nggak senang dengan agenda hilirisasi nikel Indonesia. Hilirisasi itu kan upaya pemerintah untuk ya mengolah nikel mentah di dalam negeri biar jadi produk yang nilainya lebih tinggi, kayak bahan baku baterai gitu. Iya. Tapi ada fakta menarik juga nih dari sumber Anda. Ternyata 75% saham PT Gag Nikel itu justru dimiliki perusahaan Australia namanya Asia Pacific Nickel Pty Limited. Loh, jadi malah mayoritas asing ya?
Iya, bisa dibilang begitu. Selain itu, kalau kita cobain tips susuran Dewan Komisaris di PT Gag Nikel, wah, itu ada nama-nama tokoh yang cukup berpengaruh loh. Ada mantan pejabat SDM, kayak Pak Hermansyah dan Ibu Lana Saria. Terus ada tokoh PBNU, Kiai Ahmad Fahru Rozi. Bahkan ada juga nama yang disebut-sebut dekat dengan lingkaran Presiden Prabowo, yaitu Pak Sabtono Aji. Wow, lengkap ya dari regulator, tokoh agama, sama lingkaran politik. Betul. Kehadiran tokoh-tokoh ini dengan latar belakang yang beragam gitu ya tentu menimbulkan pertanyaan ya soal potensi adanya pengaruh non-teknis dalam keputusan terkait PT Gag Nikel ini. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, pencabutan 4 IUP itu kan ya langkah positif lah ya. Tapi ini kok kayaknya masih ngisain pertanyaan besar soal PT Gag Nikel ini. Dan juga soal komitmen jangka panjang pemerintah untuk melindungi Raja Ampat secara utuh gitu. Ada kritik yang bilang, ini jangan-jangan cuma respon reaktif aja buat meredam isu sesaat, bukan solusi yang fundamental. Gimana menurut Anda? Tepat sekali, saya setuju. Kasus Raja Ampat ini menyoroti sebuah dilema klasik yang sering banget kita hadapi di banyak tempat di Indonesia bahkan dunia, yaitu benturan keras antara target pembangunan ekonomi nasional, dalam kasus ini ambisi hilirisasi nikel, dengan keharusan mutlak untuk melindungi aset ekologi yang tak ternilai harganya. Apalagi ini Raja Ampat yang sangat rapuh. Dan situasinya jadi makin rumit karena tadi ada warisan kontrak-kontrak masa lalu, ditambah lagi jejaring kepentingan yang tampaknya sudah begitu kuat mengakar ya. Kompleks sekali memang. Ini jadi menyisakan satu pertanyaan penting nih. Mungkin untuk Anda para pendengar renungkan juga. Dengan preseden historis yang ada, terus kompleksitas kepemilikan saham tadi, dan berbagai kepentingan yang begitu mengakar kuat itu, apakah langkah pencabutan parsial seperti ini ya sudah cukup? Atau jangan-jangan kita sebenarnya butuh langkah yang jauh lebih fundamental, lebih berani. Mungkin seperti menetapkan zona larangan tambang secara permanen demi benar-benar menjamin masa depan Raja Ampat sebagai warisan dunia yang tak tergantikan. Nah, ini jadi bahan pikiran kita bersama ya.